Udah di lock. Dah di lock. Oke, apa kabar teman-teman? Gak pantas gak kalau gitu kayaknya. Oke, hai, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kabarnya selalu baik. Itu geser barusan kamera, nggak apa-apa, aman ya? Oke, sehubungan akhir-akhir ini gue jarang bikin konten, makanya openingnya berantakan. Tapi poinnya nggak di situ. Di sini gue coba untuk memperkenalkan konten gue yang baru. Dibilang review juga nggak tahu karena gue juga belum terlalu handal banget, belum terlalu ngerti soal yang satu ini. Nah mungkin kalian bertanya-tanya kok ada sepatu ini di depan, di sini di meja. Ya itu yang akan gue bahas 10 menit ke depan tentang sepatu ini. Ya, udah tahu sepatu apa ini? Oke, ini ada Air Jordan 1 Grade 2, seri Grade 2. Ya benar. Dan banyak banget cerita di balik sepatu ini, tapi gua pun belum terlalu memahami. Cuma sepengetahuan gua aja dikit-dikit. Dan kenapa juga gua bisa beli sepatu ini? Tentunya ada historinya, ada kisahnya kenapa gua bisa beli Air Jordan ini. Yang mungkin sebelum-sebelumnya gua juga belum pernah pakai ini sepatu, tapi untuk saat ini gue udah mempunyai sepatu ini. Tapi itu asli mas? Hah? Tapi itu ya asli lah. Kurang aja, asli nih, asli sepatu dan original. Kalau lihat dari originalnya di mana sih? Hah? Lihat originalnya gitu. Originalnya ya harus dipegang, teksturnya dari kulitnya, terus dari finishing dan sebagainya juga harus. Intinya ini gue beli resmi di kalau yang ini sih gue beli di reseller ya, tapi terpercaya. Kalau ada yang satu lagi itu di Hook Point. Dan kenapa gue seperti gue bilang tadi, kenapa gue bisa beli sepatu Air Jordan ini? Gue mau sedikit cerita dari apa ya? Tadi udah bercerita ya? Udah cerita belum sih? Belum. Oh jadi gue mau cerita tentang sepatu Air Jordan ini, historisnya seperti apa. Yang sepengetahuan gue sih ini cukup jadi idaman banget dari dulu. Air Jordan ini banyak sekali orang yang suka dan dapetinnya lumayan susah, makanya harganya terus naik. Boleh dibilang ya investasi lah, dan gak murah juga ini harganya. Kalau gue boleh bilang sih, gue cukup menguras isi tabungan gue untuk cuma beli sepatu doang. Tapi juga banyak orang yang berpikir, kenapa sih gue beli sepatu mahal-mahal, lu untuk apa? Nah, gue ceritain. Oke, kenapa gue alasannya beli sepatu Air Jordan ini? Salah satunya karena balas dendam masa kecil. Dulu gue waktu zaman sekolah pingin punya sepatu bagus, itu susah, nggak bisa beli karena mungkin ya kebutuhan orang tua waktu itu juga untuk keluarga serba berkecukupan gitu, yang nggak berlebihan seperti itu. Dan dulu kan zaman sekolah kita pakainya Warrior ya, sepatu yang hitam putih itu. Cuma ada kalanya kalau misalkan jam-jam olahraga gitu selalu pakai sepatu yang basket kayak gitu. Nah, gua nggak punya sama sekali dulu sepatu basket. Yang gua lihat dulu tuh sepatu basketnya, seinget gua tuh model-model kayak gini. Gua belum pernah kayak mimpi tuh pingin dia punya sepatu basket yang bagus gitu. Itu impian ya 20 tahun yang lalu lah ketika gue masih sekolah. Oke, dan apa ya, itu salah satunya kenapa bisa gue beli harga sepatu yang boleh dibilang ya cukup mahal. Kalau ini gue beli sendiri kemarin, ini sepatu yang kedua, nanti gue kenalin sepatu yang pertama gue beli itu. Ini harganya kalau di reseller sih udah 3,4 juta, tapi gue dapat harga murah 2,9 juta. Baru, keadaan baru ya. Ini gue baru pakai 2 kali, dan uniknya setiap gue habis pakai ini selalu dibersihin. Jadi sebelum gue bersih badan gue sendiri, hal yang pertama gue lakukan adalah ngebersihin sepatu. Gue lap-lap dulu, gue cuci dulu, karena ya next ini kalau dijual harganya juga tetap stabil, bahkan
bisa naik gitu. Karena untuk yang barunya ini kalau di retail sendiri di toko-toko naiknya udah nggak ada. Jadi huntingnya ini harus benar-benar harus perjuangan lah gitu. Karena waktu rilisan ini kalau nggak salah itu di retailnya itu harganya 1,9 hampir 2 jutaan. Tapi sekarang di reseller itu 3,4 juta seperti itu teman-teman. Nah yang akan gua bahas karena gue pun sendiri belum terlalu ngerti nih seperti apa gitu. Sebetulnya ngerti Bel kalau sepatu? Nah, ya udahlah pokoknya ini sepatu sih keren banget. Ya tetap diinjek-injek juga karena namanya juga sepatu, gak mungkin bisa dibawanya dipegang gini. Tapi dipakainya super hati-hati. Gitu. Karena gue kan kemana-mana naik motor ya. Jadi kalau naik motor pun kadang orang kalau di lampu merah, gue lihat kanan kiri dulu nih, jauh nggak ke ban motor orang lain takut keinjek kayak gitu. Tapi harusnya lu coba jelasin di mana gitu perbedaan harga sepatu 3 juta sama harga sepatu 1 juta. Perbedaannya harus dibanding kayak gitu. Iya. Ntar untuk konten yang lain kali ya. Gue harus ambil dulu sepatu yang biasa gue pakai. Nggak usah. Ini aja. Oh, ya. Ya intinya kenapa sepatu ini bisa mahal kayak karena jarang limited edition gitu dan harganya bisa naik dan penggemarnya juga banyak gitu. Jadi untuk dapetin Jordan ini nggak kayak dapetin sepatu-sepatu biasa. Nah, itu yang bikin dia mahal. Dan ya kenapa gue bilang mahal ya karena bisa jadi investasi. Konon ada juga mungkin teman-teman udah tahu nyampe harga bisa ratusan juta sepatu doang. Sepatu bekas bisa sampai 70 juta karena nilai historinya itu. Dan si Jordan ini sendiri kan rilisnya 1985 ya untuk Jordan 1 ini sendiri. Jadi Jordan 1 ini kan rilisan pertama Michael Jordan dulu tahun 1985, tapi bukan series yang ini ya. Tapi ini masuknya Jordan 1 tetap. Tapi kalau nggak salah dulu tuh 1985 tuh kalau nggak salah ya banded kalau nggak salah, yang warna hitam, hitam merah hitam warnanya seperti itu. Ada di gambar gua di sini. Apalagi ya? Oh ini untuk keasliannya. Nah, ini boxnya jelas boxnya ini ada. Nah itu yang tadi gua tanya. Oh iya yang lo tanyain ya. Ya. Ini boxnya. Oh ini ketuker boxnya nih. Harusnya yang itu boxnya. Sorry. Nah ini yang satu lagi. Nanti gua liatin sepatunya yang pertama dulu. Nah ini. Ini box aslinya. Ini nomor 10. Nah itu unik juga. Biasanya kan kalau gue sepatu biasa itu 42 sampai 43. Kalau di Jordan sendiri dilebihin 1 cm. Jadi gue pakai 44. Nyamannya di 44 atau 43 sih. Kalau sepatu biasa gue kan 42. Ini dapat. Nah ini juga dikasih tahu jangan sampai hilang. Ini kertas-kertas ini jangan sampai hilang. Nanti kalau dijual lagi juga ini penting. Terus di dalamnya juga ada ini. Jadi harus di dalam biar nggak crash, jadi nekuk kayak gitu. Apa sih namanya ya? Scratching biar nggak nekuk seperti itu. Terus apa lagi ya? Udah, cuma gue pakai insole, ditambahin insole di dalamnya biar lebih empuk. Nggak seperti itu. Ini dusnya gitu sih, ini nomornya. Naik mungkin tahun depan ini harganya udah bisa 6 atau 8 juta. Makanya gue sayang dia sama dengan investasi lah. Banyak teman-teman gue juga yang pakai Jordan juga gila-gila. Jadi dia beli dari 5 juta bisa kejual 20 juta seperti itu. Nah ini gue, karena ini konten pertama gue, jadi mohon maaf kalau belepotan ngomongnya. Dan kalau ada informasi yang kurang akurat ya mohon dimaafin aja. Di komen juga gak apa-apa untuk ngasih tahu gue. Gue lagi belajar untuk bermain di sepatu Jordan teman-teman. Udah berapa menit udah? 10, oke 5 menit lagi ya, gak apa-apa teman-teman. Jadi gue kembali lagi ke cerita yang tadi. Yang dulu ketika gue gak punya sepatu Jordan, gue pingin banget. Dan akhirnya sekarang gue pegang dan gue beli. Ya walaupun dengan mengodok kocek isi tabungan gue sendiri. Ingat gak sih dulu waktu masih kecil kalau kita pakai sepatu yang bagus itu kalau sering bunyi-bunyiin. Ayo juga bunyi kan? Coba ini. Nah, ada bunyi. Itu bunyi sepatu mahal.
dan kalau dulu zaman sekolah kan suka diinjek ya sama temen. Ini nggak akan berani diinjek. Wah, sepatu baru diinjek. Ya macam kawan kayak gitu ya. Diinjek gitu kan. Diinjek. Cuma ini hati-hati banget. Nah, yang satu lagi coba gue liatin deh. Ada satu lagi. Gak apa-apa. Nah, ini adalah sepatu pertama gue beli Air Jordan ini. Jadi gue nggak sengaja waktu itu lagi jalan di PIM, gue lewat ke Hook Point. Ya, Hook Point itu salah satu retail untuk sepatu-sepatu branded ya, Air Jordan terutama. Dan kebetulan lihat sepatu ini, langsung aja gue tanyain nomornya. Dan kata si penjaganya, mungkin lihat tampang gue nggak berduit mungkin ya, Mas itu nggak boleh dicoba. Ya kenapa nggak boleh dicoba? Soalnya gue kan mau beli. Kalau mau coba yang satu lagi yang itu, oke udah kasih nomor 43 dicoba. Ya udah gue langsung beli. Ini harganya gue dapetin harganya 118, tapi harus belanja lagi di bending itu 300 ribuan, jadi total 2,1 juta kalau ini. Sekarang harganya nih di di Tokped, di apa sih namanya itu sih Mbak, kalau kayak marketplace. Ya udah 3,5. Ada yang bilang 35, ada 3 juta. 2,9. Berarti gue udah untung kalau ini mau dijual juga. Karena ini baru dipakai beberapa kali lah, masih bersih banget. Ya itu, nggak sembarangan pakai, nggak setiap momen gue pakai. Kalau misalkan jalan ke mall ataupun lagi ada meeting dengan klien juga baru gue pakai. Seperti itu. Jadi untuk sampai saat ini seharusnya gue ada 3, udah punya 3, cuma yang kemarin yang low laku, University Blue seriesnya itu udah laku, udah gue jual. Meskipun kenapa gue jual, karena ukurannya kekecilan, gue nyobain 4,2,5 itu kekecilan, jadi makanya dipakai seharian sakit, nggak enak aja, makanya gue jual. Ada untung sih, cuma dikit. Nah, jadi total udah 3 sepatu, kejual 1, berarti ini sisa tinggal 2 nih. Nggak tahu, rencana sih tiap bulan gue mau nambah, mudah-mudahan ada rezekinya. Dan ya belajar untuk bermain inilah, investasi sambil ya membuka koneksi juga, karena di sini kan yang main Jordan itu bagus ya, pergaulannya, relasinya bagus, siapa juga dapat ada job dari situ. Mungkin kayak gitu aja teman-teman untuk saat ini mengenai sepatu. Untuk detailnya juga kalian bisa dilihat di YouTube juga, mungkin kelebihannya apa aja, karena gue juga belum mumpuni untuk pengetahuan tentang sepatu Jordan itu sendiri. Intinya gue beli sepatu ini dendam masa kecil gitu aja. Jadi gue pengen sepatu keren dulu zaman sekolah, nggak kebeli, makanya sekarang gue beli. Seperti itulah teman-teman. Udah cukup. Dan pastinya nggak akan nyesel ya. Dan pastinya nggak akan nyesel. Ini istilahnya kalau lo nggak punya duit mepet pun dijual, ini masih tetap harga stabil. Misalkan gue kurang duit nih, ini 2 juta, ini pasti langsung pada beli. Apalagi ini nomornya 43. 43 itu konon katanya golden size, ukuran tersusah dan paling cepat gitu, paling laku 43, 44 seperti itu. Oke, ini juga tapi ini kayaknya kalau yang ini nggak akan gue jual, soalnya ini pertama kali gue punya sepatu Air Jordan ini. Ini seriesnya Air Jordan 1 Mid Carbon All Star. Ini jadi ada 3 versi ya kalau sepatu Jordan. Ada yang low tuh yang bawah sini, yang kemarin gue jual. Ini yang mid, ada lagi yang high, yang tinggi, harganya pun lebih mahal kalau yang itu. Aduh, ternyata capek ya ngobrol gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih udah nonton sampai akhir ya, nggak di skip videonya. Dan gue tahu gue masih berantakan banget ngobrolnya. Intinya gue mau berterima kasih kepada siapa ya? Kepada orang yang udah ngasih job ke gue sehingga gue dapetin duit. Kepada Hook Point juga terima kasih. Nah, ini karena gue beli di Hook Point. Ini lupa temen gue itu nama tokonya apa. Intinya terima kasih banget. Mudah-mudahan tiap bulan gue beli Jordan ya. Nanti gue akan kasih tahu lagi ke kalian. Terima kasih udah nonton. Udah cukup, baik. Udah. Ya udah gue pamit teman-teman. Terima kasih. Bye.